Hai, welcome back di channel Taman Kebun Dalam. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads, dimanapun teman-teman semua berada. Semoga doa saya yang terbaik adalah teman-teman selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat selalu, dalam keadaan berbahagia dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Di bulan Desember sebelumnya saya juga ingin mengucapkan Happy Holiday kepada umat Kristiani. Semoga semuanya bisa menikmati momen Natal bersama keluarga terkasih dan kita bisa mengambil pelajaran dari teladan yang diberikan oleh Nabi besar Isa alaihissalam yang kita kasihi bersama. Di samping saya, seperti yang mungkin biasa umat Kristiani lakukan, adalah suka atau sering membagikan kado Natal bersama. Di samping saya, bukan kado Natal, tetapi adalah paket tanaman yang saya beli. Ada 2 tanaman, tetapi yang satu tanaman adalah tanaman tambahan. Jadi ada satu sukacita, ada kegembiraan, ada kebahagiaan, ada kesenangan hati ketika saya membukanya. Seperti mungkin seorang anak dari umat Kristiani yang mendapatkan kado Natal dari mungkin orang tuanya atau dari kakaknya. Jadi memang ada selalu kebahagiaan ketika saya membukanya. Kita langsung buka aja apa isinya. Tanaman ini saya beli dari Nizami Ramzan di Tokopedia. Untuk link Tokopedia-nya saya sertakan di box description di bawah gitu ya. Jadi kita buka langsung. Ada 2 tanaman sebenarnya, tetapi yang tanaman satu adalah tanaman tambahan. Sebenarnya memang bukan wishlist, tetapi memang menjadi satu keinginan saya untuk bisa merawatnya dan melihatnya secara langsung. Yang pertama adalah saya buka ininya dulu ya. Yang pertama adalah ini adalah fern atau pakis-pakisan atau apa ya istilahnya, paku-pakuan gitu ya. Jadi ini adalah dari nama yang tertera di etalase tokonya adalah Kadaka rumpai, bukan Huperzia ya, tetapi adalah satu jenis spesies dari fern atau paku atau pakis gitu ya. Memiliki daun yang sangat tebal ternyata karena saya baru pertama kali melihatnya. Jadi memang ini adalah sejenis paku yang memiliki daun berwarna hijau dan pipih seperti ini. Seperti mungkin jika teman suka melihat kue tiaw gitu ya, jadi memang bentuknya memang tipis dan panjang, dan ini bisa sepanjang mungkin hingga 2 atau 3 meter ketika berada di dalam iklim yang cocok gitu ya. Ada 2 pakis yang ada di dalam rumah saya, yaitu Maidenhead atau suplir, kemudian ada juga dari pakis tanduk rusa gitu ya, Staghorn Fern. Jadi ini adalah pakis yang ketiga. Memang agak sangat
eh, perlu untuk mengerti tentang bagaimana dari perawatan pakis, karena memang saya sangat tidak mengetahui perawatan untuk pakis, karena untuk maiden hair sendiri atau supir sendiri juga tidak tumbuh dengan baik di dalam perawatan saya, mungkin karena memang eh, suhunya atau iklim dari mikro di dalam rumah saya yang tidak mendukung untuk pertumbuhan yang baik untuk jenis paku-pakuan ya, karena memang eh, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya eh, iklim mikro yang ada di dalam rumah kita, sehingga bisa menyebabkan satu tanaman tidak tumbuh dengan baik. Di toko Nizami Ramzan ini sepertinya memang toko ini banyak menjual tentang pakis-pakisan. Jadi salah satunya ini juga ada mungkin pakis monyet dan gigantium ya kalau tidak salah. Jadi memang di toko ini lebih banyak terdapat jenis paku-pakuan yang dijual, mungkin beberapa jewel orchid dan beberapa tipe tanaman yang mungkin tidak seperti toko lainnya yang khusus menjual philodendron. Jadi memang tanaman yang dijual adalah tanaman yang sangat umum sebenarnya, termasuk mungkin ada Huperzia juga, tetapi saya tidak memilihnya. Saya lebih memilih ini karena memang saya sangat menyukai dari bentuk daun. Salah satu karakteristik yang saya sukai dari tanaman adalah bentuknya yang memanjang atau elongated gitu ya. Kemudian daun yang tebal, dan ini memenuhi dua karakteristik tersebut, di mana daunnya memanjang juga sangat tebal daunnya. Ini mungkin salah satu perkembangbiakannya dengan spora ya. Cuma saya belum bisa melihat apakah ada spora di daunnya, karena mungkin masih juvenile gitu ya, masih muda. Jadi saya mungkin tidak menemukannya di sini. Eh, ini mengingatkan saya pada blue fern, atau saya lupa nama latinnya, tapi Thailandicum di belakangnya, nama depannya saya tidak lupa gitu ya. Jadi ini saya mengingatkan itu, hanya ini lebih berwarna hijau dibandingkan dari pakis blue fern atau Thailandicum itu yang lebih memiliki warna sedikit kebiruan. Ini adalah tanaman yang tambahan, tanaman yang saya beli. Jika teman-teman ingin melihat tanaman yang itu, please bisa dicek di toko Nizami Ramzan. Eh, banyak sekali pilihan yang ada di sana. Ini adalah tanaman yang pertama. Oh ya, untuk Kadaka rumpai ini saya belum tahu dari jenis klasifikasi saintifiknya, jadi mungkin akan saya cari untuk kemudian mungkin saya update di episode selanjutnya. Untuk tanaman yang kedua adalah ini adalah tanaman kedua, cukup besar sesuai dengan dari besaran paketnya. Saya juga tidak menyangka bahwa yang datang akan sebesar ini, mungkin tingginya sekitar 50 cm ya. Ini sebelah sini seperti ini. Ya, ini adalah sakit banget. Ya, ini adalah palem ekor
ikan atau Wistel palm atau kita menyebutnya sebagai aren walaupun berbeda spesies dari pohon aren yang menghasilkan buah kolang-kaling ataupun menghasilkan ijuk dari yang kita ambil dari serabut di bagian pelepah daunnya ataupun pohon aren yang menghasilkan nira kemudian kita jadikan bioetanol ataupun cuka, gula aren, gula semut ataupun wine di beberapa negara. Ini adalah Wistel palm yang berbeda atau walaupun disebut aren tetapi sangat berbeda dari pohon aren yang saya sebutkan tadi. Ini adalah Wistel palm. Ini adalah yang variegata memiliki 3 daun di sini. Ini adalah daun yang paling muda, kemudian ini adalah yang daun paling tua, kemudian ini adalah daun yang kedua, dan ini adalah Wistel palm yang variegata. Jadi memang ada yang polos gitu ya, yang hijau. Wistel ini kenapa disebut sebagai Wistel? Karena memang memiliki karakter gaya tumbuh daun yang disebut dalam istilah saintifiknya adalah bipinnate foliage atau dari penampang daunnya yang tumbuh saling bertolak belakang gitu ya, menjajar atau menyirip jadi saling bertolak belakang seperti ini. Ini adalah daun majemuk, jadi ketika daunnya memanjang kemudian setiap dua daunnya akan saling bertolak belakang, saling menyirip, dan jika diperhatikan memang akan seperti ekor ikan. Natif di bagian negara-negara di Asia, termasuk di Cina, kemudian di India, Indochina termasuk di Indonesia, kemudian ada juga di Australia bagian utara dan di Pasifik Selatan. Yang paling luas persebarannya adalah Caryota urens, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa palm ini juga disebut arens karena memang kemudian nama saintifik kadang mengambil nama dari istilah aslinya seperti arens menjadi urens gitu atau pinang menjadi pinanga. Persebaran yang paling luas adalah Caryota urens, tetapi ini adalah Caryota mitis. Seperti yang kemudian menjadi palm yang sangat dikenal di negara-negara yang memiliki iklim hangat seperti di Mediterania ataupun di Amerika Tengah gitu, di Florida atau di negara-negara bagian subtropikal dan tropikal yang memiliki suhu hangat. Kemudian memang palm Wistel ini sangat menjadi tanaman indoor, tetapi memang sangat kurang mendapat perhatian kalau menurut saya, karena ketika saya melihatnya di Instagram atau di media sosial lainnya akan sangat jarang orang membahas tentang palm Wistel ini. Ini adalah palm pertama saya yang saya coba rawat gitu ya. Masuk di dalam ordo Arlecales, kemudian familinya adalah Aracaceae, kemudian subfamilinya adalah Coryphoidae, sukunya adalah Caryotae, kemudian spesiesnya adalah Caryota, dan ini adalah spesies dari Caryota mitis, berbeda dari Caryota urens gitu ya. Memang kemudian Wistel ini menjadi sangat menarik bagi saya karena memang memiliki variegata, dan mungkin bagi teman-teman juga yang ingin memiliki palm, jenis-jenis palm, ini adalah menjadi salah satu pilihan yang tepat juga karena memang bentuk daunnya yang cantik seperti ikan, sirip ikan, seperti juga mungkin Hoya polinera ya, yang memiliki gaya tumbuh daun yang sama, di mana daun majemuknya saling menyirip seperti ini, atau juga mungkin zamia juga sama ya, jadi saling
bertolak belakang, saling tidak berhadapan tetapi bertolak belakang gitu ya. Jadi memang sangat menjadi pilihan yang tepat bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk merawat dari palem. Kemudian juga bagi teman-teman yang mungkin ingin mencoba tanaman variegata yang berbeda seperti dari monstera ataupun philodendron, maka Wistel palm variegata ini juga menjadi pilihan yang tepat karena memang variegatanya juga sangat cantik sekali. Jadi sangat saya rekomendasikan banget bagi teman-teman untuk mungkin bisa membeli dari Wistel palm ini. Jika teman-teman suka dari video kali ini, please like, comment, dan subscribe. Semoga video kali ini juga memberikan wawasan, pengetahuan tentang tanaman yang mungkin belum kita kenal, karena saya juga baru mengenal juga dan ingin merawatnya. Juga dari ini adalah Kadaka rumpai, tanaman yang saya rekomendasikan sekali untuk keduanya karena ini juga sangat cantik walaupun hijau polos, tidak variegata. Kemudian ini juga dari Wistel palmnya. Please, jika teman-teman ingin membelinya masih ada stok di toko Nizami Ramzan, silahkan dicek. Demikian, jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, dan subscribe. Semoga video kali ini memberikan wawasan, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu bagi saya pribadi, juga bagi teman-teman. Sekali lagi, please like, comment, dan subscribe dari channel Taman Kebun Dalam. See you, bye-bye.